pemerintah dan juga organisasi lainnya menunggu sidang isbat. Jemaah sekalian, oleh sebab itulah marilah kita senantiasa berdoa semoga Allah panjangkan usia kita agar kita bisa diberikan. Jemaah sekalian berbahagia karena bersama kita sudah ada Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani. Maka kita akan masuki pembacaan atau tadarus surat Az-Zumar, surat yang ke-39. Malam ini kita masuk ayat 21 sampai 30. Ayat 21 sampai 30. Kepada Ustazna, Ustaz kita, Ustadz Tony Sanwani, kita persilakan dengan segala hormat. Padahal Ton. Ustadz Tony udah ada ya? Ya Ustaz, maaf Ustaz. Zumar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 21 dan sampai 30. Baik Bapak Ibu sekalian, kita teruskan bacaan atau tadarus kita. Ya, baik. Kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu. أنزل من السماء ماء فسلكه أنزل من السماء فسلكه Kita ulang saja. Ya. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما
ثم يعيد فتراه ثم يجعله يجعله حطاما حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب إن في في ذلك ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل Makasih ya. للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ذلك هدى الله يهدي به من يشاء الله فما له هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله
الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن القرآن من من كل كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قرآنا عربيا غير ذي لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ليس الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت وإنهم ميتون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله هذه الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak Ustadz. Mohon maaf itu kelompat kebalik lagi tadi ayatnya. Iya. Apa udah dibenerin sama ibu-ibu Ton? Iya Ustadz. Terima kasih banyak. Sama-sama, kita juga terima kasih banyak. Semoga Ustadz Tony Sanwani senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, terangkat derajatnya di bumi dan di langit, dan nanti kelak di sisi Allah SWT termasuk hamba-hamba yang berhak mendapatkan syafaat darinya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, semoga keterlibatan Bapak Ibu sekalian dalam membaca ayat suci Al-Quran, Allah SWT melihat jiwa-jiwa, hati-hati, dan sukma-sukma Bapak Ibu semuanya dengan penuh cinta dan kasih sayang, dan menempatkan Bapak Ibu semuanya sebagai hamba-hambanya yang disebut dengan ibad di dalam Al-Quran, yang apa saja yang diminta selalu akan ada dari sisi Allah SWT. Kita teruskan surat Az-Zumar kita, surat yang ke-39. Malam ini kita akan teruskan ayatnya 21 sampai 30 seperti yang tadi telah kita baca.
Surat Az-Zumar ini adalah surat nomor urut 39. Az-Zumar artinya rombongan-rombongan, kelompok-kelompok, the groups. Kemudian turunnya di Mekah dan karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Kita lihat ilustrasi kita kiri kanan adalah rombongan-rombongan. Pada masyar, nanti di neraka juga orang berombongan-rombongan. Masuk surga juga berombongan-rombongan. Apa sebabnya? Menunjukkan kepada kita bahwa kita selalu bersama dengan jemaah kolektivitas. Karena manusia adalah makhluk yang bersosialisasi. Pada pertemuan kita yang lalu, hari Rabu, kita sudah sampai di ayat ke-20 yang berbicara tentang ganjaran, imbalan yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Karena sebelumnya berbicara tentang ahli neraka, maka di ayat 10 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnal ladzina taqaw. Ada kata lakin karena sebelumnya berbicara tentang orang-orang yang diazab. Lakin itu akan tetapi, jadi sebaliknya. Kebalikan daripada orang yang tidak beriman, yaitu orang yang bertakwa. Kebetulan lagi sebentar lagi kita akan berpuasa, dan tujuan dari ibadah puasa kita juga adalah bertakwa. La'allakum tattaqun. Lakinnal ladzina taqaw, akan tetapi orang yang bertakwa rabbahum kepada Tuhannya, lahum ghurafun min fawqiha. Ghurafun mabniyatun. Jadi lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun. Jadi orang bertakwa Allah SWT berikan kepadanya ghuraf, yaitu kamar-kamar, ruangan-ruangan yang besar. Min fawqihim, dari di atasnya. Juga ada ghurafun mabniyatun, dan kamar-kamar itu ataukah tempat-tempat itu adalah mabniyah. Mabniyah bisa bermakna bangunan, gedung, dan bisa juga bermakna tetap. Makanya dalam bahasa Arab kalau sesuatu tidak berubah namanya mabni. Dari kata mabniyatun. Tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa'dallahi, itu adalah janji Allah. Dan kalau Allah berjanji, la yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Kalau Allah berjanji, Allah tidak pernah mengingkari janjinya sama sekali. Kata terkait ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran. La yukhlifullahul mi'ad. Jadi Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kemudian jemaah sekalian, ayat berikutnya, ayat 1 berbicara tentang siklus air. Dan kita bicara tentang air, bicara tentang kehidupan. Air ini tidak pernah bertambah dan berkurang di muka bumi ini. Itu saja yang berputar-putar. Dan air ini tidak pernah mengalami semacam transformasi, perubahan. Kalau misalnya pohon, ini Bapak lihat pohon. Kalau pohon ini hancur, tua, terbakar misalnya, dia tidak bisa lagi kembali jadi pohon. Jadi lain kalau pohon ini kita tebang, kita bakar, atau dihancurkan dengan cara apapun, dia tidak bisa tiba-tiba muncul lagi jadi pohon yang utuh. Tidak bisa. Gunung juga. Gunung ini kalau kita hancurkan dengan alat peledak menjadi butiran-butiran atau menjadi bubuk semen namanya, kemudian kita rubah jadi bangunan, gedung-gedung, tidak bisa lagi kembali ke gunung membentuk dirinya sendiri. Tidak bisa. Ikan misalnya, ikan di laut kita ambil, kita makan, tidak bisa lagi berubah jadi ikan kembali lagi ke laut. Tapi yang namanya air, dia berputar-putar di situ-situ saja. Jadi air tadinya ada di sungai, ada di dalam pohon juga sebagian air karena di pohon ada airnya, ada juga di lautan, samudra paling banyak. Lalu kemudian karena pemanasan matahari, lalu kemudian terjadilah yang disebut dengan penguapan. Penguapan ini kalau dari lautan atau dari sungai namanya evaporasi. Tapi kalau dari pohon-pohon, kan pohon-pohon ada mengandung kadar air juga. Kemudian mengalami penguapan namanya transpirasi. Naik ke atas membentuk gumpalan-gumpalan awan. Gumpalan-gumpalan awan ini sambil berjalan karena ditiup angin mengalami proses kondensasi. Dalam gumpalan-gumpalan awan ini kemudian bertumpuk menjadi banyak. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau mau lihat hujan pasti banyak di atas kita hitam. Karena yang bertumpuk di atas kita
sehingga menjadi padat, lalu kemudian terjadilah namanya precipity, yaitu terjadilah butiran-butirannya turun. Kalau sudah padat, butiran-butiran itu menjadi banyak lalu turun, menetes setetes demi setetes, kemudian turun lagi ke bumi. Masuk lagi di tumbuh-tumbuhan, masuk lagi di bumi, menjadi sungai lagi. Tapi sedikit demi sedikit lari lagi ke sini. Ya. Yang dari pohon ada yang ke sini, yang ditahan oleh akarnya. Yang dari bumi ada yang ke sini, yang dari sungai apalagi lari ke samudra. Begitulah seterusnya. Jadi air itu di muka bumi ini tidak pernah berkurang dan tidak bertambah. Ini misteri sebetulnya. Air tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Ya, dan air tidak bisa mengalami transformasi. Maksimal perubahannya air adalah berubah menjadi uap, hidrogen dan oksigen. Ketika ikatan kimia hidrogen dan oksigennya terlepas, tangan hidrogen terlepas dari ikatan tangan oksigen, maka kemudian menjadi uap. Dan begitu sampai di atas, ketemu lagi. Terjadi kondensasi, lalu kemudian terjadi hujan lagi. Begitu seterusnya. Ini tidak terjadi pada manusia. Manusia, tubuhnya manusia sudah hancur, tidak bisa muncul lagi sebagai manusia baru dari tanah. Tidak bisa. Kecuali nanti di akhirat. Nah, jadi inilah makanya Allah menyebut bahwa arasnya adalah di atas air. Allah mengatakan di ayat 21, alam tara, apakah engkau tidak memperhatikan? Alam tara, engkau tidak melihat, memperhatikan. Annallaha, bahwa sungguhnya Allah lah subhanahu wa ta'ala, anzala yang menurunkan, min dari as-sama'i dari langit. Minas sama'i dari langit. Ma'an air. Jadi Allah yang menurunkan air dari langit. Fasalakahu, lalu kemudian salaka. Ingat, perhatikan kata salaka. Dari sini lahir kata suluk. Fasalakahu, kemudian menempuh jalan suluk. Fasalakahu, maka kemudian menempuh jalan suluk. Ya nabi afil ardi, dengan membentuk mata air di muka bumi. Jadi air turun dari langit, lalu kemudian di muka bumi itu terbentuklah mata air. Kan satu tempat tertentu yang banyak sekali kandungan airnya, keluar air terus-menerus. Seakan-akan tidak pernah berhenti. Namanya adalah mata air. Ya Nabi. Ya Nabi. Fil ardi di muka bumi. Kemudian dari mata air itu, summa yukhriju bihi zar'a. Kemudian dengan mata air itu, dan juga dari hujan tadinya, kemudian keluarlah zar'a, tanaman-tanaman mukhtalifan yang bermacam-macam. Alwanuhu, warnanya. Gimana sekalian? Al-ma di sini atau ma di sini bisa diartikan juga dengan rohani kita. Rohani kita itu datang dari langit juga, ditiupkan, bukan dari tanah. Di pembahasan sebelumnya surat Shad kita sudah lihat ketika Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'in masnun atau kamintin. Di surat Shad itu mintin. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faka'ulahu sajidin. Jadi kita disuruh atau makhluk-makhluk pada saat itu disuruh bersujud setelah ditiupkan padanya ruh. Dari mana ruh itu? Minas sama, sebetulnya dari langit, dari Allah sendiri. Kemudian turun, menempuhlah manusia, menempuh suluk. Di muka bumi ada mata air, mata air. Mata air yang cemerlang itu adalah manusia-manusia suci, insan kamil, insan kamil. Jadi insan kamil itu atau jiwa kamilah itulah yang kemudian disebut dengan ya Nabi. Dia adalah mata air yang ada di muka bumi ini. Yang daripadanya lah kemudian ilmu-ilmu juga mengalir kepada seluruh manusia, lalu kemudian menghidupkan jiwa-jiwa manusia menjadi tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kata bermacam-macam warnanya di sini, bangsanya, negerinya, dan sebagainya. Kemudian karakternya, sifatnya, tetapi sama sumber pengetahuannya. Summa yahiju, kemudian lama-kelamaan, setelah tanaman-tanaman itu lama di muka bumi, kemudian mengering. Setelah mengering, ini yahiju, fatarahu, lalu kemudian kau menyaksikan tanaman itu, pohon-pohonan itu, musfarra, kekuning-kuningan. Musfarra dari kata asfar. Al-asfar itu adalah kuning-kuning. Kuning. Warna kuning. Jadi musfarra itu berwarna kekuningan. Warna kuning.
Seperti kita lihat aslinya daun-daun itu kan hijau. Setelah kemudian akan gugur, terutama di negara-negara yang 4 musim, itu kemudian menjadi kuning. Summa yaj'aluhu hutama. Kemudian setelah itu gugur dan menjadi hancur. Inilah siklusnya pohon-pohon. Dan nanti daun itu tidak bisa muncul dari daun lagi langsung dari tanah. Ya, dia harus menjadi pupuk bagi tanaman-tanaman yang lain. Tanaman yang lain mengeluarkan lagi daunan. Beda dengan air tadinya. Air itu tetap dari langit, kemudian ke bumi, menghidupkan tumbuhan, kemudian kembali ke daratan, kembali ke lautan, lautan kemudian kembali, lahirlah air berputar-putar seperti itu sejak pertama kali bumi ini sudah ada. Ketika bumi sudah ada dan air sudah ada, sejak itu siklus air berjalan secara teratur sampai sekarang. Sudah miliaran tahun. Air tidak pernah habis dan tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Air yang pernah digunakan oleh orang-orang dulu itu juga yang kita gunakan sekarang. Tapi kenapa kok selalu bersih? Karena adanya siklus air tadinya. Dari bumi naik ke atas ke langit, dengan naik ke langit dia menjadi suci kembali. Dengan turun ke bumi kemudian terkontaminasi lagi. Naik ke langit lagi menjadi suci kembali, bening kembali. Begitulah Allah mengajari kita. Kalau kita berkutat di muka bumi ini hanya mengurusi masalah dunia dan dunia, kita cenderung gampang terkontaminasi. Tetapi kalau kita ingin membersihkan kembali jiwa kita, juga tidak susah, yaitu kembali ke langit. Kembali ke langit, maka kemudian terjadi lagi tadi pensucian, tazkiyatun nafs, lalu kemudian kita berjalan di muka bumi laginya, mungkin terkontaminasi lagi, kita naik ke langit lagi. Maka setiap salat itu adalah proses kembali ke langit. Salat itu adalah namanya mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah fasilitas mi'rajnya orang beriman. Inna fi dzalika, pada siklus yang demikian ini, fi dzalika pada yang demikian itu, la dzikra, benar-benar ada pelajaran. La dzikra, benar-benar ada pelajaran. Li ulil albab, bagi mereka yang memiliki akal pikiran yang sehat. Bagi mereka yang menggunakan akal sehatnya, bisa mengambil pelajaran dari sana. Jadi dengan melihat saja siklus air, kita sudah harus termenung betapa tingginya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau siklus air tidak ada. Air yang sudah dipakai manusia terdahulu kan kotor, terkontaminasi, masuk ke got-got, selokan-selokan. Ya, terkontaminasi oleh kotoran manusia, kotoran hewan, tanah, bahkan belakangan terkontaminasi oleh polusi atau polutan industri. Ini lebih berbahaya lagi karena menggunakan zat kimia. Tetapi jemaah sekalian, begitu kembali ke lautan, maka terjadi penguapan, polusi, polutan itu tidak ikut ke atas. Dia berpisah di lautan. Hidrogen oksigennya ke atas, tapi polusinya atau polutannya tetap ada di lautan. Sehingga kemudian Allah mengguyur lagi bumi ini dengan air yang bening. Sehingga kita semuanya bisa hidup kembali dengan air tawar yang asli, tumbuh-tumbuhan bisa juga mendapatkan air kembali yang bersih dari langit. Makanya Allah mengatakan inna fi dzalika la dzikra liulil albab. Pada yang demikian itu ada pelajaran. Kalau di surat Ali Imran dimulai dengan kata-kata inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi dan perputaran malam dan siang, la ayatin liulil albab. Guna kata la ayatin liulil albab. Ada tanda-tanda bagi orang-orang menggunakan akal pikirannya. Kalian, maka kemudian Allah berikan contoh air tadinya dari langit untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Dan nanti di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi ini adalah juga ada Al-Quran. Karena fungsi Al-Quran persis sama dengan air. Lihatlah hati manusia. Yang di sini adalah hati yang sudah keras. Ini adalah background-nya daun-daun kering. Kemudian ini adalah batu. Jadi ini hati yang kering, dia membatu. Hatinya keras. Apa sebabnya? Karena jauh dari ingat kepada Allah. Dia boleh dikata yang ada dalam benaknya hanyalah dunianya dan dunianya. Urusannya dan urusannya saja.
Sebaliknya di sebelah kanan kita menyaksikan ada hati yang berwarna hati menunjukkan dia hidup. Dan kita lihat ada butiran-butiran embun. Ada kristal-kristal air yang begitu bening. Beginilah kurang lebih perumpamaan hati yang bening. Sebening embun, sebening salju, sebening air yang baru turun dari langit. Beginilah jiwa yang berisi dengan kelembutan, berisi dengan keindahan. Beginilah jiwa yang selalu melihat kepada dirinya sendiri. Seperti mana dia melihat ke dalam bening ini, maka yang dia saksikan adalah dirinya sendiri. Lihatlah pada bening ini. Yang dia saksikan adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Jadi jemaah sekalian, orang yang bening hatinya itu tandanya adalah selalu melihat ke dalam dirinya. Tetapi sebaliknya hati yang keras selalu melihat kepada orang lain. Habis waktunya untuk mencari kekurangan-kekurangan orang lain, mencari handicap-handicap orang lain, mencari cacat-cacat hati orang lain, sementara tidak pernah menyaksikan dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia menjadi kering. Kenapa? Tidak pernah melihat ke dalam jiwanya, selalu yang dilihat jiwa orang lain. Selalu yang diperhatikan adalah orang lain, kekurangannya dan sebagainya. Itulah sebabnya karena fokusnya adalah kepada orang lain, maka yang mengisi juga tengkorak kepalanya adalah rekaman tentang orang lain. Sehingga setiap berbicara tentang orang lain. Tidak pernah berbicara kepada dirinya sendiri. Melakukan evaluasi kepada dirinya, melakukan perenungan kepada dirinya. Padahal dalam konteks inilah Allah berfirman, wa fil laili afala taqilun. Di malam hari kenapa kamu tidak menggunakan akal pikiran? Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah orang yang Allah lapangkan syaraha? Apakah orang yang Allah lapangkan sadrahu, dadanya, lil Islam? Apa itu lil Islam sini? Untuk kedamaian. Biqalbin salim. Kita sudah bahas pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata salim juga dari kata yang sama Islam. Jadi apakah sama? Apakah orang yang syarah Allah lapangkan dadanya lil Islam. Jadi artinya apa? Dadanya itu hanya berpikir tentang Islam dan Islam, kedamaian, ketenangan dan ketenangan. Dan orang tidak pernah bisa mencapai derajat ini selama fokusnya, perhatiannya, concernnya kepada orang lain. Kenapa? Karena orang lain banyak. Kalau diri kita kan cuma satu. Bayangkan kalau kita memperhatikan semua orang di sekitar kita, teman-teman kita, sahabat kita, anggota WA kita, itu ratusan, bahkan ribuan. Kalau setiap itu kita coba ngulitin, kita coba masukin, kita coba dalami masing-masing, mencari-cari kekurangan dan kelebihannya masing-masing, maka kemudian habis waktu kita. Tapi coba kita perhatikan diri kita saja. Seperti ayat yang selalu kita bawa, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam nafs dirimu kenapa tidak memperhatikannya? Nah, kalau kita memperhatikan diri kita menyadari bahwa diri kita ini kotor. Tidak memiliki apa-apa. Doif, lemah. Ya. Modal kita satu-satunya hanyalah doa saja. Maka Allah mengatakan orang yang selalu perhatikan ke dalam dirinya, maka syarahallahu sadrahu, Allah akan melapangkan dadanya lil Islam, untuk menerima, untuk belajar al-Islam. Dan orang yang seperti ini fahuwa ala nurin min rabbi. Orang yang seperti inilah berdiri di atas cahaya. Orang seperti inilah yang fahuwa ala nurin min rabbihi, yang berada pada cahaya dari Tuhannya. Hatinya berisi dengan cahaya. Sebaliknya, fawailul lil qasiyati qulubuhum. Neraka wailah. Kita ada dua. Wailun, neraka wailah lil qasiyati. Qasiyah itu adalah mengeras. Ingat kata-kata qasiyah, qasad. Dalam bahasa Melayu kita ada kata kusut. Kusut apanya? Qulubuhum, hatinya. Jadi ada orang yang kusut hatinya nih. Kita artikan saja qasiyah ini kusut, mengeras. Nah, kusut itu kan benang kusut, ingat benang kusut. Jadi fawailul lil qasiyati qulubuhum. Neraka wail, kecelakaanlah, penderitaanlah yang akan dirasakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang kusut hatinya. Kenapa kusut hatinya? Karena hatinya dibiarkan tanpa perhatian. Yang diperhatikan adalah orang lain. Lil qasiyati qulubuhum. Yang diperhatikan adalah kalbu-kalbu orang lain, sehingga hatinya sendiri mengeras. Min dzikrillah,
Artinya apa? Keras dari mengingat Allah, susah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Neraka wail, celakalah bagi orang-orang yang mengeras hatinya, karena mengeras hatinya menjadi susah mengingat Allah. Kalau tadi di atas itu adalah ulaika ataukah inna dzalika ulul albab, kalau di sini ulaika fi dhalalim mubin. Orang seperti inilah yaitu lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, yang disebut dengan fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata, berada dalam kesesatan. Fi dhalalim mubin. Jadi ulaika fi dhalalim mubin, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini, definisi sesat itu tidak bisa dilihat dari zahirnya saja, tapi dilihat daripada kalbunya. Kan ada orang kelihatannya agamis, tapi tiba-tiba bunuh diri. Kenapa kira-kira bunuh diri? Pasti orang yang stres, orang yang depresi, itu pasti kusut hatinya. Dan orang yang banyak memperhatikan orang lain, pasti kusut hatinya. Kenapa? Begitu kita memperhatikan orang lain, selalu kita merasa orang itu menjadi pesaing kita, rival kita. Selalu kita melihat orang lain itu adalah sesuatu yang bisa mengancam eksistensi kehidupan kita. Pekerjaan kita lah, harta benda kita lah, popularitas kita lah, seperti itulah. Sehingga kemudian kembali kepada diri kita menjadi qasiyati qulubuhum. Hatinya menjadi kusut. Sehingga apa yang terjadi? Ulaika, kata Allah, ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jemaah sekalian, kalau orang semuanya berhenti sebetulnya memperhatikan, mengurusi orang lain, dan hanya mengurusi dirinya sendiri, sebagaimana dia mengurusi badan, kalau dia merasa overweight misalnya, atau overload, overweight, maka kemudian dia akan menjadi indah. Tetapi kalau kemudian hanya memperhatikan orang lain, maka dia tidak akan pernah memperhatikan dirinya sendiri juga. Misalnya orang hanya memperhatikan oleh sakit lagi, dia tidak pernah memperhatikan dirinya. Akhirnya lama-kelamaan dirinya juga ikut sakit. Ya jemaah sekalian, ini adalah, kita lihat, ini adalah hati yang bening. Hati sebening mata air tadi. Bagaimana bisa seperti ini? Nah ini dia, lihat, sebelah kanan, Al-Quran. Ini adalah Baitullah. Jadi jemaah sekalian, sebagai ada hubungan antara hati yang bening dengan ini Al-Quran, kitab suci. Dengan ini adalah sebagai Baitullah, sebagai poros kehidupan jasmani kita. Tubuh kita pergi ke Baitullah, Ka'bah. Tetapi jiwa kita menyeruak masuk ke dalam relung-relung Al-Quran. Hati yang selalu masuk ke dalam Al-Quran adalah hati yang akan bening. Karena Al-Quran itu adalah ibarat langit. Kalau hati tadinya berada di samudra, terkontaminasi oleh berbagai macam polutan-polutan, kotoran-kotoran, tetapi begitu terjadi penguapan naik ke langit, maka kemudian dia turun menjadi bening kembali. Langitnya jiwa kita adalah Al-Quran. Maka kalau jiwa kita datang kepada Al-Quran, coba mentadarusi dan mentadaburinya, dia akan turun kembali ke dalam jiwa kita, bertindak, berbuat, berkata, seperti mata air yang bening. Allahu nazzal ahsanal hadis. Jemaah sekalian, ini adalah ayat yang perlu kita sampaikan. Bahwa sebaik-baik hadis adalah Al-Quran. Hadis yang kita dapatkan dari berbagai sumber itu adalah nomor 2 sebetulnya. Kenapa? Karena kitab suci kan Al-Quran, bukan selain Al-Quran. Dan di sini Allah membuat pengumuman, mentadbirkan bahwa Allah SWT nazzala ahsanal hadisi. Dialah Allah yang menurunkan al-hadis. Ini lihat tulisannya Pak sekalian, kan sama al-hadis ini. Al-hadis, tetapi apa? Ahsanal hadis. Jadi ahsanal hadis kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, firman Allah. Tetapi cuma sekalian, ini orang baca bahkan hafal, tetapi dalam pembahasan sehari-hari ribut masalah-masalah hadis saja. Terkadang bahkan orang saling menyerang hadis, saling mengkafirkan gara-gara hadis. Padahal Allah mengatakan Allahu nazzala ahsanal hadis. Yang Allah turunkan adalah Al-Quran ini, yang disebut dengan ahsanal hadisi, yaitu kitaban mutasyabiha, yaitu sebuah kitab mutasyabiha. Apa arti mutasyabiha? Kita arti mutasyabiha di sini adalah padanan, serupa padanan daripada semua realitas.
Jadi alam semesta lahir dan batin, alam malakut, alam nasut, alam jabarut, alam laut, itu ada dalam Al-Quran. Dan karena sebenarnya setara, mutasyabihat. Mutasyabihan. Jadi dia mutasyabih. Arti mutasyabih di sini menyangkut segala-galanya, termasuk alam batin, non-materi. Dan karena non-materi itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera, maka kemudian biasa dibikinkan perumpamaan-perumpamaan. Dia berikutnya nanti adalah perumpamaan. Jadi perumpamaan itulah dibuat supaya kita memahami sesuatu yang tidak dijangkau oleh panca indera kita. Ayat yang berbicara tentang sesuatu yang tidak dijangkau oleh panca indera kita disebut dengan mutasyabih. Inti daripada Al-Quran sebetulnya memperkenalkan kita kepada alam non-materi. Alam malakut, alam jabarut, alam rohi. Allah perkenalkan kita ke sana. Karena itu sebetulnya. Supaya kita memahami itu, Allah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada kita manusia yang tinggal di bumi, yang setiap saat melihat hal-hal yang sifatnya materi, benda-benda, fisik, maka kemudian Allah membuat perumpamaan. Jadi, Allah nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha masaniya. Kata masaniya ini disebut di sini berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Biasanya diterjemahkan ini juga berulang-ulang nih di bawah ini. Lihat di sini Bapak sekalian ini. Berulang-ulang ya. Berulang-ulang bawahnya nih. Sebetulnya masani ini dengan kata masna atau kata musanna ini dua. Ya. Jadi yang namanya dua itu musanna. Ya, kalau kita bahasakan jadi wahid isnain dari kata isnain. Isnan itu adalah dua. Ya. Dari situ lahir kata masani, jadi bisa diartikan berulang-ulang, tapi bisa juga diartikan dibaca dua-dua. Apa artinya dua-dua? Dalam sholat itu yang Al-Quran wajib dibaca pada 2 rakaat pertama, 2 rakaat pertama. Kalau kita sholat zuhur 4 rakaat. Baca surat itu kan rakaat pertama dan kedua. Rakaat ketiga, 4 kan tidak. Cuma alhamdulillah Al-Fatihah saja. Bahkan ada mazhab yang membaca hanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar saja. Jadi di 2 rakaat pertama itu selalu dibaca. 2 rakaat itu kata musanna, 2. Ya, jadi 2 zuhur, 2 asar, 2 maghrib, 2 isya, 2 subuh, kayaknya 2-2. Nah, 2-2 masani diartikan dengan berulang-ulang. Karena ini tulisan ini juga kita temukan atau kata ini juga kita temukan dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr di sini. Surat Al-Hijr surat 15 ayatnya 87. Nah, ini dia. Ini Bapak saya lihat ini tulisannya. Nah, jadi kita lihat di sini. Al-Masani. Bedanya ini pakai alif lam. Kalau di sini tadi kan tidak pakai alif lam. Sama. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha masani. Kemudian di sini wala atinaka. Sungguh kami telah memberikan kepada Muhammad. Atainaka, kami mendatangkan, membawakan, memberikan kepada kamu. Yaitu sab'an, 7 ayat. Minal masani yang dibaca berulang-ulang. Di sab'an minal masani. Jadi Al-Fatihah itu dibaca juga seperti Quran tadi. Dibaca zuhur asar itu dibaca zuhur baca 2, 3, 4 opsi bisa baca Fatihah, ada yang juga membaca coba subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Tapi terutama yang wajib adalah yang rakaat pertama dan kedua. Rata-rata juga salat sunat kita cuma 2 rakaat. Rakaat pertama kedua wajib baca Al-Fatihah minal masani. Sama nih. Walaqad ataka sab'an, 7 merujuk kepada Al-Fatihah. Al-Masani dibaca ulang-ulang. Wal Qur'an al-Azim dan Al-Quran. Jadi ada Al Masani dan ada Al-Quran al-Azim. Apa itu Al-Quran al-Azim? Ini adalah batang tubuh, ini adalah pembukaan. Nah, begitu juga di sini. Kalau di sini tidak disebut dengan sab'an, langsung saja
Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasya masani yang di belakang atau dua taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kalau Al-Qur'an ini dibaca, maka taksyairu minhu julud, kulitnya. Ini Dimas sekalian, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau sesuatu itu berpengaruh pada benak kita, berpengaruh pada batin kita, itu kan kulit kita kemudian mengeluarkan pori-pori yang besar. Bapak biasa menyaksikan. Ada namanya merinding bulu romanya, berdiri bulunya. Ya kan kalau itu pori-pori kita membesar, pori-pori kulit. Ya, kulitnya itu yang bereaksi. Kemudian bulu-bulunya berdiri semuanya. Ya, bulu-bulu di kulit kita itu berdiri semuanya. Nah, jemaah sekalian berbahagia itu namanya bulu kuduk berdiri, merinding bulu roma. Nah, jemaah sekalian berbahagia, makanya disebut dengan bagi orang-orang yang beriman, taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, ini alladzina yakhshawna rabbahum, kalau mendengarkan atau membaca Al-Quran, taksyairu minhu julud, kulit-kulit mereka kemudian gemetar. Kulit-kulit mereka semuanya mengeluarkan pori-pori, membuka pori-porinya. Seperti orang ketakutan, seperti kalau kita ketakutan. Tetapi apa yang kemudian setelah Al-Quran itu menyerap masuk dalam jiwanya, summa talinu, kemudian mendatangkan kelembutan. Talinu ini kelembutan. Ya. Layyina. Ketika Allah beri musyahat, dia kata, kula lahu qaulan layyina. Kalian berdua Musa dan Harun katakan kepada Fir'aun dengan kata-kata qaulan layyina, kata-kata yang penuh dengan kasih sayang, lemah lembut. Di dalam surat Ali Imran dikatakan bahwa fabima rahmatin minallah linta, kata linta itu dari kata lain. Jadi lana yalinu. Jadi di sini Mas sekalian ya, ini disebutnya tenang. Ya, memang ada benarnya tenang. Tapi ada lebih dalam daripada tenang, yaitu sebetulnya adalah lembut. Ingat, lembut. Kata talinu di sini taknya karena ini kan bentuk jamak tidak berakal kan dihitung perempuan. Jadi bentuk taknya ini perempuan, tak perempuan. Ini adalah dari mudhari, tak mudhari perempuan. Dari kata lana yalinu. Nah, mari kita lihat kalau ada di kamus ini. Masih ada di kamus di sini. Ini ada kamus nih. Tadi saya lihat terus sekalian, ini kata lana yalinu. Lihat kamusnya. Ini kata dasarnya lana yalinu. Kata menjadi perempuan talinu. Ini sama kan ini? Bedanya di sini tak. Ya, tak ini adalah karena ini adalah julud. Julud ini bentuk jamak dari kulit. Menjadi itu satu perempuan. Juluduhum. Nah, kita lihat lagi. Jadi lana yalinu imannya kita lihat ini kamusnya lembut. Ini kamus Arab Indonesia. Lembut, lunak, fleksibel, belas kasihan, welas asih, dan mengalah. Perhatikannya Mas sekalian. Lana ini jadi agak beda kan tadi kalau cuma sekedar tenang saja. Lembut, lunak, lentur. Ini fleksibel kan lentur. Ya. Kemudian belas kasihan. Kata fleksibel lentur itu bukan berarti pelimpang, bukan. Tetapi artinya bisa menyesuaikan diri dengan berbagai macam watak dan karakter manusia. Belas kasihan. Artinya Nabi bisa berjumpa dengan orang sekeras Fir'aun, tapi bisa juga berjumpa dengan orang yang selembut Asia misalnya. Kemudian mengalah untuk kepentingan orang banyak, itu namanya mengalah. Ini namanya lana yalinu. Al-Quran mengatakan summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian tenang di sini disebutkan, kita lihat tadi halus hatinya dan kalbunya. Juluduhum wa qulubuhum, dua di sini. Juluduhum kulitnya, kemudian wa qulubuhum dan hatinya. Jadi artinya apa? Al-Quran itu disebut kita bisa paham tadabbur kalau mempengaruhi lahir dan batin. Julud ini adalah kulit, berarti zahirnya. Berarti kan batinnya, lahir dan batin. Karena Allah sendiri mengatakan huwa zahir wal batin. Allah ada di zahir, ada di batin. Jadi tidak bisa orang beragama mengatakan hanya hatinya saja, luarannya tidak perlu. Sebagaimana juga mengatakan luarannya saja, yang penting luarannya, hatinya belakangan, tidak boleh. Harus dua-duanya.
Juluduhum, zahirnya, wa qulubuhum, dan kalbunya, hatinya. Juluduhum adalah akhlak. Qulubuhum adalah keterikatannya dengan Allah. Kalau ini adalah akhlak, maka ini adalah kerinduan. Masyuk, asyik, masyuk. Ishq. Ini disebut dengan ishqun. Ishq adalah kerinduan. Jadi ini akhlakul karimah, ini adalah ishq. Maka kita lihat dua-duanya ini kuat, bahkan sempurna pada diri Nabi. Dalam Al-Quran disebut innaka ala khuluqin azim. Nabi mengatakan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sedangkan pada saat yang sama Nabi mengatakan dalam keadaan tertidur pun hatinya tidak pernah berpisah dengan Rabb-nya. Jadi inilah yang disebut dengan juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Jadi baik kulitnya ataupun kalbunya selalu terikat dengan Allah. Keterikat dengan Allah zahirnya ditandai dengan akhlak, keterikatan dengan Allah batinnya ditandai dengan kelembutan tadi, alinu. Mulai dengan lembut, welas asih, halus seperti sutra, seperti air, seperti air embun. Zalika hudallah. Nah, itulah petunjuk Allah. Jadi itu petunjuk Allah. Dan orang yang mendapatkan talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, itulah tanda orang yang mendapatkan yahdi bihi may yasha. Orang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah SWT. Sebaliknya yang walaupun dia membaca dan menghafal Al-Quran, tetapi zahirnya kasar, hatinya juga selalu lalai, ya, maka kemudian Allah menyebutnya sebagai tersesat. Wa may yudlillah, siapa yang Allah sesatkan, mama lahu min had, maka tidak ada lagi baginya petunjuk, tidak ada lagi had itu adalah hadi, ya, al-hadi, petunjuk, pemberi panduan. Nah, jemaah sekalian, jadi kalau kita lihat di sini, sesat tidaknya itu ditentukan oleh hati sebetulnya. Jadi kalau kita lihat apakah kita benar atau tidak, dapat petunjuk atau tidak, lihat hati kita. Semakin kasar dan keras hati kita, maka menunjukkan kita jauh daripada petunjuk Allah. Semakin halus, lembut, dan lentur hati kita, maka semakin menunjukkan kita dapat petunjuk. Jadi jemaah sekalian ini sama dengan Nabi Muhammad kita. Coba kita lihat lagi surat yang biasa kita baca di sini. Surat Ali Imran ayat 59. Berarti 159 ya. 159. Fabima rahmatin minallah. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah Muhammad. Ini bicaranya Muhammad. Linta, taknya Muhammad. Linta ini dari kata lain. Dari kata lana yalinu tadi. Ingat tadi, lana yalinu. Dari kata lana yalinu menjadi linta. Yalinu lana. Kalau Anda lembut, linta. Kalau saya lembut, lintu. Kalau perempuan, linti. Linta. Fabima rahmati minallah linta lahum. Disebabkan karena rahmat dari Allah Muhammad, linta kamu bersikap lemah lembut kepada manusia. Lahum. Walau kunta, seandainya engkau Muhammad, fazzan, bersikap keras. Fazzan. Galidal qab, dan berhati kasar. Lan fadu, niscaya mereka lari min haulik, dari sekitar kamu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan istighfarkanlah mereka. Wasyawirhum, dan musyawarah dengan mereka. Fil amr, urusan-urusan yang belum selesai. Fa'idha azanta, apabila kamu telah mencapai kata sepakat. Fatawakkal ala Allah, maka bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi kita sudah lihat ciri pada Nabi tadi adalah talin, layin tadi, lintalahum. Hatinya lemah lembut. Sebaliknya, orang yang tidak berhati seperti itu, tidak lapang dadanya menerima kebenaran atau menerima kedamaian Islam,
lalu kemudian nanti di akhirat seperti ini jadinya, mereka pengen sekali keluar daripadanya karena saking deritanya di sana. Tadi afaman ini muncul lagi. Afaman yattaqi biwajhihi. Jemaah sekalian, ini ada terjemahan Kementerian Agama. Saya ingin menggunakan terjemahan versi saya. Afaman yattaqi wajhi. Yattaqi di sini dari kata takwa kan? Ya, yattaqi takwa. Takwa itu kan artinya takut. Takut kehilangan. Takut kehilangan Allah. Takut kehilangan dirinya tidak bisa bermuajah dengan Allah. Afaman yattaqi wajhi. Allah bertanya, apakah orang yang takut tidak bermuajah dengan Tuhannya? Karena kalau tidak bermuajah dengan Tuhannya, kalau wajahnya tidak berhadapan-hadapan dengan wajah Tuhannya, maka otomatis su'al adab, dia akan mendapatkan azab yang berat. Jadi derita itu adalah ketika wajah kita tidak berhadapan dengan Allah. Ketika wajah kita melihat kepada selain Allah, itulah derita sebetulnya. Itulah azab. Maka Allah bertanya, atau apakah orang yang yattaqi biwajhihi, memfokuskan wajahnya kepada Allah, bermuajah. Karena kalau tidak melakukan itu, maka dia akan mendapatkan su'al adab, seburuk-buruk adab yaumul qiyamah. Apakah sama dengan orang yang wakila lizzalimin, yang dikatakan kepadanya, kila siapa? Jadi orang yang tidak bermuajah kepada Allah, kata bermuajah di sini harusnya setiap saat, face to face. Itulah sebabnya kita biasakan dari sholat. Kalau kita sholat baca, ini wajahtu wajahiyah. Sungguhnya aku mewajahkan wajahku, kan begitu, wajahtu wajahiyah. Aku mewajahkan wajahku, artinya saya menghadapkan wajahku. Wajahtu wajahiyah lilladzi fataras samawati, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Nah, wajah. Sebaliknya, zalim. Jadi orang yang wajahnya tidak berorientasi, tidak bermuajah, tidak face to face dengan Allah, otomatis dia penuh derita. Sehingga Allah mengatakan waqila lizzalimin, dikatakanlah kepada orang zalim itu, dzuqu ma kuntum taksibun. Nanti di sana dikatakan zuqu, rasakanlah, bima kuntum ma kuntum, akibat apa yang dulu kalian taksibun, kerjakan. Jadi artinya ini pilihan kita, karena kita yang kerjakan. Bukan Tuhan yang ingin membuat kita menderita, tetapi diri kita sendiri. Tuhan justru menginginkan kita bahagia. Makanya Allah mengirimkan kepada kita Nabi dan Rasul. Yang mengingkari Tuhannya, yaitu dengan tidak bermuajah, tidak berhadapan-hadapan dengan Tuhannya, maka kemudian pada puncaknya nantinya mereka akan dikenakan azab. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kenapa? Karena akibat perbuatan mereka sendiri. Selalu nanti akan terjadi cekcok perbuatan mereka sendiri. Kadzdzabal ladzina min qablihim. Umat-umat sebelum mereka, sebelum umat Nabi Muhammad kita, min qablihim, sebelum kita ini, telah mendustakan. Kadzdzabal ladzina min qablihim, telah mendustakan apa? Mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan kitab suci, mendustakan nabi-nabi yang datang kepadanya. Sehingga apa yang terjadi? Fa'atahumul azab, maka kemudian azab didatangkan kepada mereka. Min haitsu la yash'urun, dari arah yang tak mereka sangka-sangka. Jadi mereka sudah berpikir secara matang, mereka sudah berbuat secara maksimal, menggunakan berbagai macam kemampuannya, teknologinya, sainsnya, tapi pada akhirnya mereka juga terjebak ke dalam kebinasaan. Allah mengatakan, kadzdzabal ladzina min qablihim, umat-umat sebelum kita ini yang telah mendustakan kebenaran, maka fa'atahumul adab, datang kepada mereka adab, min haitsu la yash'urun, dari arah yang tak mereka sadari. Min haitsu la yash'urun, dari arah yang tak mereka sadari. Jemaah sekalian serbagi, ini contoh adalah umatnya Nabi Lut. Ini adalah peristiwa yang terjadi di Sodom dan Gomorrah. Orang-orang ini tadinya adalah orang-orang yang membanggakan kemampuannya, membanggakan dirinya. Tapi begitu negerinya dilempar
dirajam dengan batu-batu berapi dari langit, maka kemudian mereka semuanya binasa seperti ini. Allah berfirman, fa'adzakahumullah, maka Allah merasakan kepada mereka. Fa'azakahumullah, Allah merasakan kepada mereka al-khizya, kehinaan fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Di dalam kehidupan dunia saja nantinya mereka sudah terhinakan. Wala adzabul akhirah, dan azab akhirat itu, wala adzabul akhirah, azab akhirat itu, la-nya di sini benar-benar la. Wala adzabul akhirati akbar, lebih besar lagi. Jadi artinya azab dan derita yang mereka dapatkan dalam hayat dunia, dalam kehidupan dunia, tidak lantas menghentikan azab akhiratnya. Karena cobalah lihat urutannya ayatnya. Fadzakahullahu al-khizya fil hayati dunia wala adzabul akhirati akbar. Allah menimpakan kepada mereka kehinaan dalam kehidupan dunia dan azab akhirat lebih besar lagi. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Bagaimana cara mengetahuinya? Belajar Al-Quran. Maka jemaah sekalian, Allah menurunkan Al-Quran. Karena untuk mengetahuinya adalah belajar Al-Quran. Maka Allah berbicara tentang Al-Quran. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an. Muncullah di sini Al-Qur'an. Al-Qur'an. Walaqad, dan sungguh darabna, kami telah membuat lin-nasi, pada manusia, atau untuk seluruh manusia, bukan hanya orang Islam, seluruh manusia. Fi hadzal Qur'an, ini tidak ada penafsiran lain. Jadi yang disebut tadi ahsan al-hadisi adalah hadzal Qur'an. Di atas kan tadi ahsan al-hadisi. Allah menurunkan hadis sebaik-baiknya pembicaraan, dan itu yang kemudian disebut dengan Al-Quran. Allah mengatakan walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masalin, berbagai macam perumpamaan. Jadi min kulli masal, berbagai macam perumpamaan. Min kulli masalin. Jadi kalau kita baca Al-Quran, banyak sekali perumpamaannya. Untuk apa? Menjelaskan tadi ayat yang mutasyabihah. Jadi ayat-ayat mutasyabihah yang tidak terjangkau oleh, yang pembahasannya tidak terjangkau oleh panca indera, bicara tentang alam barzah, bicara tentang malaikat, bicara tentang Allah juga, bicara tentang alam jabarut, alam malakut, bicara tentang arash, bicara tentang pada masyar, surga, neraka, misalnya, itu semua tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Dan karenanya Allah memberikan pemahaman kepada kita melalui apa yang disebut dengan misal, perumpamaan. Allah mengatakan semua jenis perumpamaan ada dalam Al-Quran. Supaya apa? La'allahum yatadzakkarun. Harapan Allah agar manusia bisa mengambil pelajaran. La'allahum, agar manusia, humnya di sini. Humnya di sini, Bapak sekalian, kembali ke sini, manusia. Jadi ini adalah kembali ke sini. Jadi hum ini adalah manusia. Mudah-mudahan manusia itu bisa mengambil pelajaran. Dan kemudian Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, jadi artinya apa? Semua yang bukan bahasa Arab bukan Al-Quran. Namanya terjemahan Al-Quran. Kita membaca bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, itu bukanlah Al-Quran. Itu namanya terjemahan. Yang apa? Yang berbahasa Arab ini. Mas kayak serbahagia, indah orang memberikan tumpukan kembang di atas Al-Quran. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu melahirkan tadi hati yang lembut. Bagikan kembang. Yang mengherankan, ada kecenderungan saudara-saudara kita, katanya semakin paham Al-Quran, semakin ingin membunuh orang lain. Jaringan teroris sekarang dibongkar semuanya. Bahkan sampai pada tingkat orang yang sudah benar-benar berpendidikan, dokter dan sebagainya. Ini kan menunjukkan bahwa ada benar-benar yang salah dalam beragama. Kenapa? Karena Al-Quran tadi kan harusnya talinu, menjadi lembut, menjadi kasih sayang. Tapi kalau sudah bergabung dengan jaringan-jaringan teroris, kan berarti bahwa dia berniat untuk melakukan kekacauan, bahkan menumpahkan darah di muka bumi. Mengatakan Qur'anan Arabian. Jadi Al-Quran tadi adalah bacaan berbahasa Arab. Qur'anan Arabian. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, bahasa Arab ini sebetulnya menjadi bahasa wajib bagi umat Islam sebetulnya, karena Qur'anan Arabian. Begitu kita mengimani Al-Quran, berarti mengimani Al-Quran yang berbahasa Arab. Karena yang bukan berbahasa Arab bukan Al-Quran. Ya. Qur'anan Arabian. Bapak Ibu sekalian, cobalah kita renungkan baik-baik. Apakah tekad kita, semangat kita
spirit kita untuk belajar bahasa Arab sama dengan semangat, tekad, dan spirit kita belajar bahasa Inggris misalnya, atau bahasa asing yang bisa mendatangkan manfaat material bagi kita. Kenapa kita rajin belajar bahasa Inggris misalnya? Karena misalnya gampang dapat pekerjaan, gampang dapat pergaulan. Ya, dan artinya kita mengeluarkan uang untuk itu. Banyak orang mau belajar bahasa Inggris itu bertingkat-tingkat. Basic saja sampai 3 tingkatan, intermediate 3 tingkatan, dan seterusnya. Dan setiap tingkatan itu jutaan. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, yang mau belajar bahasa Arab sangat sedikit. Biasanya mau belajar bahasa Arab itu hanyalah orang-orang sekolah-sekolah agama saja. Sebaliknya belajar bahasa Inggris bukan hanya dari Fakultas Sastra Inggris, tetapi semua orang yang ingin hidup dalam dunia modern pengen tahu bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris sekarang menjadi bahasa pergaulan dunia internasional. Tapi pertanyaannya sekali itu tidak salah. Yang salah adalah apabila semangat, tekad, spirit kita belajar bahasa asing, bahasa Inggris lebih besar, lebih menggebuh, lebih membuncah daripada semangat dan tekad kita belajar bahasa Arab. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang tidak belajar bahasa Arab. Bukan berarti bahwa Bapak Ibu tidak baik, tetapi dalam pengertian, marilah kita coba mengasah keinginan kita. Bagian daripada kerinduan kita untuk belajar Al-Quran adalah coba belajar bahasa Arab sedikit-sedikit. Tidak usah, walaupun tidak harus pakai guru, misalnya membaca Al-Quran, terus lihat bawahnya. Ini kan sudah ada sekarang ini. Nih, Quran, kan begini. Ini sudah termasuk belajar ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, jangan hanya baca Arabnya saja. Tapi Quranan, Al-Quran, Arabian, oh bahasa Arab. Gair, oh ternyata artinya tidak. Ini sudah ada yang bagusnya. Di mempunyai, di bisa nanti menjadi zi, zu, za mempunyai. Zi malin, du malin, da malin, zu, ya. Aywajin, bengkok. Jadi Quran dan Arabian gairah ya aywajin. Al-Quran itu tidak ada bengkoknya sama sekali, artinya lurus-lurus. Artinya inilah jalan lurus Al-Quran. Nah, karena Al-Quran ini adalah jalan lurus, maka pasti pasangan Al-Quran yang merupakan jiwa tempatnya Al-Quran itu bersemai dan bersemayam, itu pasti tidak ada bengkoknya juga. Cuma bahasanya la raiba. Kalau di sini gairah di aywajin. Kalau manusianya dzalikal kitabu la raiba fihi, dan karenanya hudan, cocok untuk menjadi petunjuk. Jadi gairah di aywajin. Jadi tidak ada Al-Quran, tidak ada kitab suci Pak Ustaz, tidak ada buku, tidak ada catatan, tidak ada literatur, referensi, textbook yang jaminannya seperti ini. Di mana bisa katakan gairah di aywajin, tidak ada kebengkokan sama sekali. Ini setara atau mirip dengan apa yang dikatakan dalam surat Fussilat. Kita lihat dalam surat Fussilat sini. Ayat 43. Ini ayat 42. Ya. Kita mulai dari atas 41 ini. Innal ladzina kafaru. Sungguh ini ayat 41. Surat Fussilat 41 ini. Innal ladzina kafaru. Sungguhnya orang-orang yang kafaru. Kafar itu artinya menolak, menutup diri. Bidzikri kepada peringatan. Apa itu peringatan Al-Quran? Peringatan tadi itu Al-Quran yang Arabian, yang berbahasa Arab. Lamma ja'ahum, ketika datang Al-Quran kepada mereka. Wa innahu, pada sungguhnya adzikr Al-Quran itu la kitabun aziz, benar-benar kitab yang penuh dengan kemuliaan. Al-Quran ini adalah benar-benar kitab yang penuh dengan kemuliaan. Apa buktinya? La ya'tihil batil, tidak datang kepadanya kebatilan. La ya'tihi, tidak datang kepadanya al-batil, tidak terkena kebatilan. Mim baini yadayhi, dari kata-kata mim baini yadayhi di sini adalah dari samanya, pada zamannya. Wala min khalfihim, walaupun sesudahnya. Jadi pada zamannya atau bahkan sebelumnya, kitab suci Al-Quran tidak bisa ditemukan kebatilannya. Seandainya Al-Quran ditemukan kebatilannya pada zaman Nabi masih ada, tentu bukan Nabi yang diserang, tetapi Al-Quran yang diserang. Ayat-ayat itu. Falasi daripada ayat-ayat itu. Tetapi karena mereka tidak bisa menemukan kesalahan di sana, maka mereka mengatakan ini pasti sihir. Ini pasti adalah penyair. Ini adalah pasti kemasukan jin. Begitu mereka. Jadi setiap mereka mendapatkan Al-Quran, mendengarkannya, mereka tidak bisa menemukan cacatnya, kekurangannya. Seperti dalam ayat ini, la ya'tihil batilu min baini yadayhi. Dapat menemukan al-batil, kebatilan, min baini yadayhi.
pada zamannya, kita artikan ini pada zamannya. Wala min khalfi, dan sesudahnya. Apa sebabnya? Tanzil min hamid. Karena memang Al-Quran itu bukan karangan Muhammad bin Abdullah. Tetapi Al-Quran adalah tanzil, turun. Min hakim, dari yang maha bijaksana. Hamid, dan yang maha terpuji. Karena diturunkan dari yang maha terpuji, maka yang diutus membawa kitab suci yang paling sempurna juga adalah yang terpuji, namanya Ahmad. Ahmad diutus oleh Hamid. Hamid mengutus Ahmad. Dan setelah Ahmad itu sampai kepada masa kenabiannya dan lahir, namanya Muhammad. Muhammad, Ahmad, dan Hamid adalah tidak bisa dipisahkan. Tanzilun min hakimin hamid. Inilah yang disebut di sini dengan kata-kata ghair ajin, tidak ada kebengkokan di dalamnya. La'allah, mudah-mudahan manusia yang membaca Al-Quran, yattaqun, mereka bertakwa. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, Bapak Ibu sudah lihat semua beberapa ayat ini kan, dan ini berkali-kali kita temukan. Tapi lihatlah realitas kita jemaah sekalian. Ya, sangat sedikit orang mempelajari Al-Quran secara sistematis, secara tartibi, secara maudhu'i, secara tertib beruntun, berurutan, lalu kemudian membahasnya sesuai dengan tema-temanya. Namanya maudhu' tematis. Jemaah sekalian, kalau kita membahas Al-Quran secara tertib, beruntut, lalu kemudian kita membahasnya secara tematis, itu indah sekali. Cuma sayangnya waktu kita tentu tidak mungkin kan kita untuk mencari tema-tema yang serupa semuanya dalam Al-Quran, karena ya kita dibatasi oleh waktu. Tapi Allah mengatakan yang kita baca ini adalah Qur'anan Arabian ghairi razi'i wajin, tidak ada kebengkokan. La'allahum yattaqun. Maka Bapak Ibu sekalian, bagi mereka yang sudah punya waktu belajar karena alasan apa? Sekarang berimanan kita kepada ayat ini dengan cara apa? Rajin mengikuti tadarus dan tadabbur ini. Karena dengan mengikuti ini paling tidak sedikit demi sedikit Bapak Ibu beradaptasi, akrab dengan istilah-istilah Arab yang ada terjemahannya di sini. Karena kita juga akan menerangkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan masyarakat awam kita tentang bahasa Arab. Jadi kita terangkan dasar-dasar bahasa Arab yang sangat-sangat dasar saja. Jadi supaya kita bisa tahu sedikit-sedikit. Berikutnya adalah salah satu contoh perumpamaan. Ini adalah budak yang diadu, ya bisa majikannya 2 atau 3, kemudian mereka diadu. Dan juga dulu ada budak dari kalangan perempuan. Budak perempuan dulu biasanya pemiliknya cuma 1, nah gitu. Masalah rajulan fi syuraka mutasyabihun. Allah membuat perumpamaan. Daraballahu masalan. Allah membuat perumpamaan ini. Masalan. Daraballahu masalan. Tentang seseorang, rajulan. Fi syuraka'u, tetapi dia 1 orang, tetapi dimiliki oleh beberapa orang. Berserikat orang memilikinya. Bayangkan Pak, sekali 1 orang dimiliki oleh beberapa orang. Ya, tentu kan bingung, dia harus mengabdi kepada siapa? Karena 2 majikannya. Jadi seorang budak yang pemiliknya lebih dari 1. Jadi rajulan, kita arti rajulan ini adalah semacam budak. Kemudian orang berserikat dalam kepemilikannya, mutasyakisun, kemudian majikan berselisih. Ya. Selisih bagaimana coba kalau majikannya berselisih? Budaknya harus berpihak kemana kira-kira? Kan bingung. Berpihak kepada si A, digebukin sama si B. Berpihak kepada si B, digebukin sama si A. Masalah. Rajulan dan seseorang. Rajulan. Warajulan. Salaman. Salaman itu adalah seseorang yang salaman, damai, tenang hatinya. Warajulan salaman. Lirajulin. Jadi dia juga berserah secara bulat kepada seseorang, 1 majikan saja. Jadi ini adalah lirajulin, 1 majikan. Jadi ada 1 dimiliki oleh beberapa majikan, ada 1 orang dimiliki 1 majikan. Ini perumpamaan. Allah bertanya, hal yastawiyani masalah. Apakah kedua perumpamaan itu sama? Hal yastawiyani masalah. Apakah perumpamaan itu sama? Kedua perumpamaan itu sama? Tentu saja tidak. Tentu budak yang memiliki 2 majikan pasti akan kebingungan.
Tapi budak yang memiliki hanya satu majikan pasti lebih enak. Kenapa? Cuma satu saja. Nah, ini perumpamannya Allah ketika hati kita mendua dari Allah. Bayangkan kalau kita juga kagum kepada Allah, tapi kagum juga kepada sesama manusia. Kagum kepada Allah, tapi kagum juga kepada perhiasan-perhiasan duniawi. Allah bertanya hal yastawiyani masalan, apa mungkin bisa sama? Tentu jawabannya tidak. Kalau menjawab tidak, berarti alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu menjawabnya tidak, berarti alhamdulillah. Berarti tadaburnya berhasil. Cuma kata Tuhan, bal aksaruhum la ya'lam. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ini. Kebanyakan manusia tidak mengetahui ini, sehingga banyak manusia yang tidak tahu sumber masalah hidupnya. Karena tidak tahu sumber masalah hidupnya, tidak tahu juga jalan keluarnya. Mas Kaiser bahagia, tapi itu tadi pilihan. Mau mengikuti yang belajar kepada kitab suci dan mengamalkannya tadi, zahir dan batin, juluduhum wa qulubuhum talinu qulubuhum juluduhum wa qulubuhum, hatinya menjadi lembut, lahir dan batinnya menjadi indah, ataukah mengikuti tadi yang ingkar kepada Tuhannya, yang penuh dengan derita. Tuhan tidak memaksakan kita. Hidup ini adalah kebebasan untuk memilih. Karena kalau tidak ada kebebasan untuk memilih, tidak ada gunanya lagi juga surga dan neraka. Kenapa ada surga dan neraka? Karena di dunia juga ada pilihan ya atau tidak. Ya, kalau benar kita yakan surga. Tapi kalau benar kita tidak akan neraka. Allah mengatakan, innaka mayyitun. Toh semuanya kita akan mati. Kamu akan mati. Innaka kamu mati. Kita sekarang hari juga akan mati suatu saat. Suatu saat kita akan mati. Innaka mayyitun. Wa innahum mayyitun. Dan mereka juga akan mati. Siapa saja. Ya, kita lihat Fir'aun, Haman, Samiri, Bal'am sekarang sudah mati juga semuanya kan. Nabi Musa harusnya sudah meninggal dunia. Lalu apa bedanya sekarang? Ya bedanya hanya di hadapan Allah saja. Waktu di dunia. Kita lihat Fir'aun kekayaannya ditinggalkan. Kerajaannya sekarang hanya menjadi menjadi objek sejarah, objek wisata saja. Dianya ya bertanggung jawab di hadapan Allah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Inilah kuatnya Islam mempertahankan namanya kebebasan berpendapat. Sebabnya toh dipaksakan karena semua orang akan menjadi mati, mereka juga akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Kalian mati, mereka juga akan mati. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, selalu dalam Al-Quran, rata-rata ayat yang kita baca selalu ditutup dengan kata-kata kematian akhir. Karena memang inilah yang menyebabkan hati kita selalu Allah SWT. Dengan cara mengikatkan hati kita ke akhirat, maka kita tidak tertipu oleh dunia. Bukan berarti kita tidak melakukan kewajiban dunia kita. Kewajiban dunia itu wajib. Itu adalah syariat. Buktinya ada wajib zakat, ada wajib haji. Itu tidak bisa dilakukan kalau tidak melakukan dunia kita. Karena dunia yang kita lakukan, maka kemudian kita dapat mengeluarkan zakat. Dunia kita lakukan, kita menabung, bisa haji dan berumrah. Kita melaksanakan dunia kita berinfak, bersedekah. Semuanya, dunia wajib. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, kalau kewajiban dunia ini kemudian melenakan jiwa kita daripada akhirat, maka namanya tertipu oleh kehidupan dunia. Harusnya dunia kita cari sebagai jembatan, sebagai wasilah, sebagai fasilitas untuk sampai kepada Allah SWT. Siapa yang tidak menjadikan dunia sebagai fasilitas dan jembatan untuk sampai kepada akhirat, kepada Allah, maka mereka akan menyesal, karena cepat atau lambat, sama saja. Semuanya akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silahkan Waalaikumsalam. Pak. Kita diam. Alhamdulillah, barakallahu fiik, azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Ustaz, soalan pertama, ada 3 soalan boleh Ustaz? Silakan. Soalan pertama, apa tersurat di balik mayitun dibandingkan mayitun tadi? Kemudian
Perbetulkan saya bahawa pelajari harfiah atau secara lafziah, tapi tafsirnya bentuk tersalah, ini akan mendatangkan bahaya kepada pemahaman secara harfiah tadi tanpa panduan. Dan soalan ketiga, di akhirat kelak, Allah dah jalikan bahasa apa kita betul-betul sampai siapa pun rasis kita, kita satu bahasa di sisi Allah. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, yang pertama adalah tentang tadi kata mayitun, ya, yang ada di sini nih. Innaka mayitun, ayat terakhir tadinya. Ini ayat terakhir. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Sebetulnya kata-kata mayitun ini kan kata benda Pak Bu sekalian ini, mayitun. Ini baru kata kerja ini mayituna. Kalau ini mayitun, ini adalah kata benda. Mana bukti ini? Tanwin. Cirinya Tidak isim kelihatan dalam bahasa Arab. screen-nya Ustadz. Oh, tidak kelihatan. Oh ya, sorry. Kita masuk lagi dulu ya. Jadi kita lihat ini. Innaka mayitun. Ini kalau Bapak perhatikan ini mayitun ini, ya. Ini mayitun ini kan kata benda ya. Ini kata benda. Apa isim dalam bahasa Arab. Sedangkan di sini adalah kita perhatikan ini sebetulnya ini mayitun ini juga sebenarnya kata benda, tapi kok ada kata akan. Ini mayitun ini menjadi bentuk jamak karena mayituna. Ya, sama misalnya dengan mudarisuna. Jadi mayitun. Jadi kita mayitun dan mayitun ini adalah kata benda. Bedanya jamak, kanhum, kanika, anta, maka kemudian mayitun. Jadi ini adalah tandanya kata benda adalah tanwin. Jadi innaka mayitun wa innahu mayitun. Jadi mohon maaf ini juga adalah isim kata benda. Bedanya ini jamak dan ini adalah tunggal. Nah, jemaah sekalian, kalau kata benda mati kan berarti kita akan mati. Ya, kita sampaikan di sini bahwa makna terdalam daripada ayat ini adalah bahwa kita ini hakikatnya mati sebetulnya. Jadi hakikatnya mati. Karena hakikatnya hidup kan cuma satu. Hakikat hidup itu cuma satu. Siapa? Allah. Selain Allah mati. Kalau ada dua yang hidup, haya berarti kan wafat. Ya kan, salah satu sifat Allah itu kan haya, hidup. Al-Hayyul Qayyum. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Jadi Allah itu adalah Al-Hayyu. Selain daripada Allah, ya mati. Lalu kenapa kita bisa hidup? Nah, karena Allah memberikan kehidupannya. Jadi Allah memberikan kehidupannya pada kita, maka kemudian kita hidup. Yang punya kekuatan cuma Allah saja. Selainnya tidak punya apa-apa. Kenapa kita bisa kuat? Allah memberikan kekuatan itu kepada kita. Alim, hanya Allah yang punya ilmu. Lalu kita tidak punya ilmu sama sekali. Bagaimana kita bisa punya ilmu? Karena Allah memberikan ilmunya kepada kita. Jadi Al-Quran mengatakan kita ini adalah fakir, Allah itu adalah gani, Allah itu adalah sempurna, kita ini adalah cacat. Kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini adalah hakikatnya mati. Mereka juga hakikatnya mati. Lalu siapa yang membuat kita hidup? Al-Hayyul Qayyum. Dialah Allah yang Al-Hayyul Qayyum. Hilang suara Ustadz. Tanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Keluar kayaknya Ustadz. Bu. Ustadznya kayak keluar. Oh, keluar dulu ya. Ngot. Lalu standby aja. Itu ada kosong di belakang. Jaringan ya Ustadz ya. Suaranya gimana? Enggak, suara gue. Kurang speakernya kurang. Enggak kedengaran. Keluar, say. Enggak.
Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Bu Dokter, tadi Assalamualaikum, yang Dokter. Bu Dokter Ririn. Ya, Mau bertanya dengan Ustadz, Mbak Nini. iya nanti setelah ini Bu. Oke, kasih. Bu Dokter, tadi Pak Ustadz belum jawab yang pertanyaan terakhir dari itu ya. Pertanyaan pertama tadi ya Bu Dokter. Belum kan Ustadz keluar sebentar Mbak. Oh, tadi kira sinyal sana. Iya ya, oke siap Bu Dokter. Oh, dia ntar jawab yang itu dulu. Ya, belum selesai tadi jawabnya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya keluarnya lah cukup lama ya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya. Ya silakan Bu. Maaf Mbak Nini, ini pakai semobil dengan Mbak Mita dari Bogor. Oh iya, hati-hati di jalan Bu. Ini ya. Iya, Ustadz tadi kan kajiannya intinya kan tadi Ustadz mengatakan bahwa dengan membaca Al-Quran itu kan intinya hati kita menjadi tenang dan damai ya. Terus kedua tadi Ustadz mengatakan bahwa orang yang lembut dan hatinya menjadi lembut dan lemah lembut itu berarti kan itu tandanya mendapat petunjuk Allah gitu ya. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana dengan orang yang dia rutin ibadah, sholat, puasa, Jumatan, terus intinya yang ibadah itu dilakukan gitu ya, tapi hatinya itu yang keras, kaku, dan ya gimana ya, artinya kan seharusnya kan dia mendapat petunjuk seperti yang tadi dikatakan oleh Ustadz gitu ya. Nah kalau yang seperti ini gimana Ustadz gitu menurut Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Moni. Ini lanjutkan tadi pertanyaan Pak yang belum selesai, yaitu tadi adalah mayit kita sudah bicarakan. Yang kedua adalah harafiah. Jadi arti-arti harafiah dalam Al-Quran itu memang ada dan penting, tetapi tidak boleh berhenti pada arti harafiahnya. Kita harus masuk seperti tadi kata kulit, kata kalbu, tidak boleh hanya berhenti pada kulit beneran. Bahwa memang kulit beneran ya, kalau kita merinding tadi kan kulit yang biasanya keringat dingin itu kulit yang merespon, yang berikan reaksi itu adalah kulit berkeringat dingin, pori-porinya menjadi terbuka dan sebagainya, bulu kuduknya berdiri. Jadi disebut kulit. Tetapi kalau berhenti pada kulit itu terlalu sederhana. Maka masuk pada lebih dalam, yaitu bahwa aspek-aspek zohirah kita, akhlak kita, perbuatan kita, kemudian juga sepak terjang kita, itu adalah harusnya juga baik, lembut. Sedangkan kalbu batin bukan hanya benak pemikiran kita, rasionalitas kita, tetapi juga perasaan kita. Ya zauq kita semakin indah, semakin welas asik kepada sesama, sehingga kita melihat orang lain selalu melihat diri kita sendiri, bukan melihat diri kita seperti melihat orang lain, tapi melihat orang lain seperti melihat diri kita sendiri. Tidak mau menderita berarti kita tidak ingin orang lain juga menderita. Kita tidak ingin kita ingin bahagia, berarti kita akan ingin membuat orang lain juga tersenyum bahagia. Begitulah. Jadi selalu lebih dalam, bahkan lebih dalam lagi. Dan qulub itu artinya apa? Bahwa sebetulnya Tuhan itu ada di mana-mana. Kata-kata Tuhan ada di zahir, ada di batin, menunjukkan bahwa tidak ada satu pun entity, zahir ataupun batin, empirik ataupun rasional yang bukan tajalli daripada Allah. Kemudian terakhir adalah kita adalah satu, saya kira benar. Jadi jemaah sekalian, kita ini zahirnya saja yang berbeda. Ada yang posturnya tinggi, agak besar, ada yang kuning, hijau, coklat, ada yang hitam ataukah agak gelap, itu berbeda-beda. Tapi jiwanya sama.
Ya, jiwanya sama, fitrahnya sama. Allah tidak melihat semuanya bentuk-bentuk zahirnya saja, tapi melihat kepada batinnya. Dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha la yanzuru ila amwalikum wa ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi bersabda, Allah tidak melihat, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Suwar itu postur, warna kulit, bahasa negara kita masing-masing. Melihat ke situ. Ya, juga pada amwal, harta benda kita. Walakin akan tetapi Allah melihat yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat ke dalam kalbu-kalbu kalian, jiwa-jiwa kalian, dan juga amal-amal perbuatan kalian. Seperti itu. Jadi Allah melihat itu, yang menentukan adalah di dalam pemikiran kita, akhlak kita, dan sebagainya. Allah juga mengatakan di tempat lain, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya Allah, ya wahai manusia, Allah menciptakan kalian dari jenis laki dan perempuan, kemudian menjadilah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, saling kenal mengenal, saling berinteraksi positif, saling berelasi yang mendatangkan kemaslahatan. Tetapi yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, yang paling bertakwa. Bukan yang paling putih, bukan yang paling tinggi sekolahnya, bukan yang paling banyak hartanya, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah, jemaah sekalian, saya kira tidak ada ajaran egaliter, ajaran humanistik yang seindah Al-Quran ini. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, apabila masih ada rasa dalam diri kita, merasa lebih daripada kelompok suku ras lain, menunjukkan bahwa tauhid kita masih dipertanyakan. Berarti kalau tauhid kita dipertanyakan, berarti kerinduan kita dengan Allah juga masih dipertanyakan. Kemudian pertanyaannya Ibu Nini tadi, bagaimana dengan orang yang rajin beribadah dan sebagainya, sholat ke masjid, tapi hatinya kasar? Sebelum kita jawab, saya sampaikan bahwa itu tadi bukan kata-kata saya. Jadi Bu Nini mengatakan tadi, Pak Ustadz katakan, itu bukan kata-kata saya, itu adalah dari Al-Quran. Tadi kita lihat di sini, ayat 23 ini, ya, surat Az-Zumar. Buat ciri-cirinya itu orang yang takut kepada Tuhannya adalah talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya, jadi bahkan kulit dan kalbunya, zahir dan batinnya itu selalu penuh dengan welas asih. Ya, bukan hanya tenang tapi welas asih, cinta. Ya, indah, akomodatif. Ya. Dan terutama kepada mengingat Allah. Karena hatinya terikat dengan Allah. Bahkan kulitnya juga terikat kepada Allah. Karena zahirnya, batinnya, semuanya adalah merupakan tajalli, manifestasi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berikan kata tunjuk, zalika hudallah, itulah yang Allah berikan petunjuk. Itulah orang-orang dapatkan panduan dari Allah. Nah, dengan demikian dari ayat ini dan beberapa ayat lagi seperti tadi, surat Ali Imran ayat 159, fabima rahmati minallah linta lahum walaupun tafadzan ghalidhal qalb. Sebabkan karena rahmat lamumat kamu bersikap lemah lembut. Seandainya kamu bersikap kasar dan berhati keras, maka orang lari dari sekitar kamu. Berhati kasar saja, orang lari dari sekitar kita. Apalagi kalau kita mengebom orang, mengancam membunuh orang, mengancam mengacau negara dan sebagainya, dapat kita bayangkan. Jadi jemaah sekalian, ajaran-ajaran Islam itu adalah keindahan, ketenangan, kelembutan, egalitarianisme, humanisme. Nah, dengan demikian kalau ada yang seperti ini, seperti ditanyakan Bu Nini, justru dengan gampang kita simpulkan bahwa agama itu tidak menyeruak masuk ke dalam jiwanya. Dan Nabi sejak 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan, nanti ada orang yang baca Qur'annya itu tidak melewati tenggorokannya, kan begitu kata beberapa hadis menyebutkan. Jadi ada orang yang membaca Al-Quran, tetapi baca Al-Qurannya itu adalah tidak melewati tenggorokannya. Artinya apa? Tidak menyeruak masuk ke dalam jiwanya, tidak tertadabbur, ya, tidak terpahamkan, tidak terhayati oleh jiwanya. Sehingga kemudian ada orang rajin beribadah. Coba lah misalnya kita lihat itu, yang namanya kelompok teroris itu kan pasti jubahnya agama, ya, merasa agamis.
Ya, walaupun jarang gaul, tapi biasanya kan rajin ke masjid tuh. Dan coba lihat kemarin itu yang dokter yang ditangkap itu. Masa mau nabrak? Polisinya baik-baik, meminta dia berhenti, karena juga dia diperintah untuk menyampaikan surat penahanan. Dia mau nabrak polisinya. Nah, berarti kan menabrak polisinya kan berarti dia niat untuk membunuh kan? Karena nabrak orang bagaimana coba? Kalau orang seperti kita pasti tertabrak. Untuk polisinya terlatih bisa naik ke atas mobil tuh. Coba kalau orang seperti kita misalnya pasti sudah tertabrak. Nah, jemaah sekalian, jadi intinya adalah bahwa agama itu justru menghidupkan jiwa manusia, bukan mematikan. Agama itu justru mengimankan orang yang kita sebut kafir, bukan mengkafirkan orang beriman. Sekarang agama berubah, sedikit-sedikit mengkafirkan orang Islam. Orang jelas-jelas sholat menghadap ke kiblat, membaca syahadat, kok dikafirkan hanya karena berbeda pendapat. Dalam Islam itu seperti pada zaman Nabi, di sekitar Nabi bukan hanya sekedar kafir, tetapi di sekitar Nabi adalah musyrik penyembah berhala. Tetapi Nabi mendekati dengan suasana yang lembut, dengan pendekatan yang penuh dengan welas asih, untuk merangkul mereka, membawa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang terjadi? Mereka yang tadinya penyembah berhala, tiba-tiba menjadi bukan hanya penyembah Allah, tetapi pembela Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang harus kita lakukan sekarang juga, yaitu mengajarkan agama kepada manusia lebih indah daripada menawarkan sebuah produk. Produk saja sekarang kalau ditawarkan kan penuh dengan welas asih, membujuk dengan iklan yang menarik, supaya orang terbujuk untuk membeli barang itu. Masa agama yang jelas-jelas bermanfaat dunia dan akhirat tidak bisa kita tawarkan lebih indah daripada sebuah produk? Saya kira begitu. Jadi kebalikannya adalah kalau tidak bersikap lemah lembut, berarti bahwa ibadahnya hanyalah bagian zahir saja, dan Allah juga sudah mengindikasikan adanya seperti ini. Dalam surat Al-Ma'un dikatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai daripada nilai-nilai salatnya, yaitu mereka yang salat hanya karena yura'un, mereka hanya ingin dilihat oleh orang saja supaya disebut sebagai orang saleh, orang bertakwa, dan sebaliknya wa yamna'unal ma'un, kerjanya menghalang-halangi orang lain untuk berbuat baik. Karena setiap orang berbeda langsung diserang, dilarang, bahkan dilarang masuk masjidnya kalau dianggap berbeda dengannya. Seperti itu. Ada lagi Bu Dokter? Ustadz, boleh Ustadz? Ya. Jadi silakan. ini benar apa yang dikata Al-Quran Ustadz ya. Ini case-nya klien hipnoterapi saya. Kebetulan kan saya sebagai terapis hipnoterapi gitu ya. Intinya gini, setuju semua apa yang dikatakan Ustadz ya. Kita kan sebagai agama Muslim yang ya. Cuman kadang-kadang secara emosional gitu ya. Jadi kata-kata yang anjing-anjing kayak gitu. Apakah ada semacam zikir atau apa yang saya harus infoin ke si klien ini untuk dia lebih lembut gitu ya. Padahal dia juga rajin baca Al-Quran, ibadahnya itu, dan kelihatan orangnya lembut ya, tapi temperamental gitu lah. Ini gimana? Saya sebenarnya udah saranin ke psikiater tapi nggak mau ya. Tapi memang bisa ditanganin oleh kita ya, hipnoterapis gitu ya. Cuman apakah ada zikir-zikir yang kita sampaikan dia baca agar hatinya itu menjadi lembut, Ustaz katakan. Itu aja sih. Baik, terima kasih banyak Bu Nini. Jadi cuma sekalian berbahagia, bisa saja membaca zikir-zikir tertentu ya, supaya kelemahan menjadi lembut. Zikir-zikir dalam di dalam Al-Quran yang mengajarkan tentang ketidakberdayaan, seperti la haula wala quwata illa billah, atau berselawat terus Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tetapi tidak boleh berhenti pada zikir saja. Yaitu harus ada ikhtiar. Apa yang merubah jiwa manusia? Pengetahuan, makrifat kepada Allah. Kalau dikatakan ini baca Quran, ya dia baca, tetapi tidak sampai ke dalam pemahaman. Makanya Al-Quran tidak mengatakan afala yaqra'unal Quran. Kenapa mereka tidak Al-Quran sendiri menyebut sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara.
Dan kami turunkan di dalam Al-Quran itu, di dalamnya ada syifa'un wa rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmah. Ada syifa, ada obat, ada penyembuh, dan rahmat pelembut hati. Tetapi itu tadi, dia harus memahami isinya. Kalau cuma sekedar membaca, tidak bisa. Kita tahu yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hafal Quran. Bahkan rajin salat subuh. Bayangkan sebelum Imam Ali, Sayyidina Ali sudah ada di masjid, dia sudah ada di masjid. Ini Namanya doktor Abdurrahman. S3 loh, Ustaz. Doktor, Ya? seorang doktor S3 loh. Pokoknya nggak berpengaruh sekolah apapun, kalau hati tetap keras, kasar, tidak berpengaruh. Ini yang namanya Abdurrahman ibnu Muljam, penghafal Al-Quran, hidup bersama dengan Nabi, bahkan hidup bersama dengan Sayyidina Ali, maksud saya. Dia melihat orang-orang di sekitarnya, sahabat Nabi masih berjumpa. Dia masih berjumpa dengan sahabat Nabi di sekitarnya. Berjumpa dengan keluarga Nabi, tetapi tidak berpengaruh sama sekali. Ya kita tahu bahwa banyak orang yang bunuh diri, guru besar, Profesor Dr. Yasunari Kawabata, itu bunuh diri itu, padahal dia adalah pemenang hadiah Nobel sastra pertama dari Jepang, dari luar Eropa. Namanya Profesor Yasunari Kawabata. Orang Jepang memang biasa, kami kasih ya, tetapi harakiri. Tapi ini lain kasusnya, case-nya beda. Sebelum Yasunari Kawabata bunuh diri, dia menulis secarik surat. Menulis surat di secarik kertas. Apa isinya sebelum dia bunuh diri? Menikam dirinya dengan pedang samurai. Dia mengatakan, semua yang kuinginkan telah kucapai. Saya bercita-cita menjadi orang terpintar dalam bidang sastra, saya sudah dapat hadiah Nobel. Saya bercita-cita menjadi guru besar, saya sudah jadi guru besar. Saya sudah bercita-cita menjadi orang populer, dia sudah terkenal. Tapi setelah semuanya itu tercapai, saya belum merasakan kebahagiaan. Saya sangat menderita. Dan karenanya saya merasa hidup ini tidak bermakna. Dia bunuh diri, coba. Guru besar, bisa di-searching. Profesor Dr. Yasunari Kawabata. Dan banyak yang seperti ini. Ernest Hemingway siapa yang tidak kenal? Dia adalah pemegang hadiah Nobel juga. Ernest Hemingway terkenal dengan novelnya yang menjadi pemenang Nobel, The Old Man and the Sea. Ya. Tetapi akhirnya kan bunuh diri. Jadi banyak lagi yang lain, Bu Mimi. Jadi oleh sebab itulah yang menentukan itu. Bahkan orang seperti misalnya filosof besar, seperti misalnya Nietzsche. Nietzsche itu adalah, siapa yang tidak kenal kecerdasan Nietzsche? Salah satu filosof Jerman yang terkenal selain daripada Karl Marx dengan Immanuel Kant, tetapi berakhir dengan gila dan mati dalam kegilaan, luar biasa. Nah, jadi dengan demikian kita lihat bahwa yang menentukan itu jiwa, dan obatnya jiwa cuma satu, yaitu kitab suci Al-Quran. Karena Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Bahwa penting ada terapi konsultasi dengan psikolog, ya. Tetapi tidak sedikit juga bahkan psikolog juga bermasalah secara psikologi. Kalau yang bersangkutan juga tidak. Psikolognya deliver ke kami, hipnoterapis. Iya, jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian, intinya adalah jiwa ini harus baik. Karena inti jiwa itu adalah ma'rifat kepada Allah. Terakhir tadi Pak Nur masih mau bertanya, silakan Pak, sebelum kita tutup. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Afwan Ada semua. juga pertanyaan. Soalan Ustaz, nombor 3 sebelum- tadi Ustaz, saya ulang balik. Kita Oh ya, kan silakan. di muka bumi ni sekarang ada pelbagai bangsa. Kalau ke akhirat tu, bahasa apa kita akhirnya betul-betul Ustaz? Bila kita berada di alam sana. Ini sekedar hanya ingin tahu dan ditambahkan ilmu sikit Ustaz. Afwan semua, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak. Jadi ini, kalau kita di akhirat seperti pembahasan kita sebelumnya, tidak menjadi relevan laki perempuan, kulit berwarna dan sebagainya. Karena kalau kita bangkit di akhirat, yang bangkit adalah nafs kita. Maka dikatakan wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Yaitu takutlah kepada suatu hari di mana pada saat itu satu nafs tidak bisa membantu menolong nafs yang lain. Jadi nanti di akhirat itu tubuh-tubuh kita bangkit bukan berdasarkan ras, bukan berdasarkan warna kulit, bukan berdasarkan kita Asia, Eropa, ataupun Afrika. Tetapi kita bangkit di akhirat berdasarkan amal perbuatan kita. Jadi yang menjadi tubuh kita di sana adalah amal perbuatan kita. Kalau di dunia yang menjadi tubuh kita adalah genetik dari orang tua kita. Kalau orang tua kita misalnya keriting, kita ikut keriting. Orang tua kita berwarna sawo matang, kita berwarna sawo matang juga. Jadi di dunia ini adalah genetik, tapi di akhirat bukan genetik, tetapi amal perbuatan. Ya, dalam Al-Quran dikatakan yauma idzin yasdurun nasu ashtatan
liyurau a'malahum. Jadi yauma idzin yasdurun nasu ashtatan. Ashtatan itu adalah datang sendiri-sendiri liyurau untuk diperlihatkan. Ashtatan itu sesuai dengan amalnya pribadi masing-masing. Liyurau untuk diperlihatkan kepadanya amalahum. Liyurau amalahum. Maka famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebajikan walaupun hanya sebesar zarah, sebesar debu, atau dia akan lihat di dalam tubuhnya. Siapa yang berbuat keburukan walaupun hanya sebesar atom, zarah, dia juga akan lihat di dalam bentuk tubuhnya. Jadi postur kita di akhirat bukan berdasarkan genetik, biologis, tetapi berdasarkan amal-amal perbuatan kita. Yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Orang bangkit pada saat itu untuk yurau diperlihatkan a'malahum, amal-amal perbuatannya pada dirinya masing-masing. Dari CT Ada Ustadz. Ada 2 Ustadz, dari Pak Burhan sama Pak Max. Baik, Bapak sekalian, kita ke screen. Yang pertama dari Pak Burhan. Kita ini adalah musafir yang kelak pasti akan kembali kepadanya, betul. Namun di hati kita ada sikap membenci, berdendam kepada seorang yang ada salah kepada kita. Baik ada faktanya maupun secara susun, apakah dugaan saja. Apakah pulangnya kita ini dikira sebagai manusia munafik fasik dan sewaktu dengannya. Jadi benar, jadi apabila kita meninggal dalam keadaan di hati kita itu ada kebencian, dendam kepada seseorang, baik berdasarkan fakta atau berdasarkan dugaan atau kazan, itu pasti akan menjadi sifat urusannya dia dengan Allah. Dari kita tidak perlu kita pikirkan. Karena kalau kita pikirkan berarti kita masih terpukau dengan orang lain. Sedangkan yang namanya orang yang bertauhid tidak ada lagi dalam jiwanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian contohnya saya, Nabi dimusuhi juga bahkan oleh pamannya. Tetapi yang mengatakan pamannya masuk neraka bukan Nabi tetapi Al-Qur'an. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu. Dia akan masuk ke dalam neraka bersama dengan istrinya. Itu urusannya dengan Allah. Kita tidak perlu ikut memikirkan, biarlah dia punya. Jadi kalau ada orang bersalah kepada kita, ada orang yang macam-macam kepada kita, ada faktanya ataupun hanya dugaan, maka kita serahkan kepada Allah. Maka kita mengatakan, Allahumma wa man aradani su'in fa'aridahu wa man kadani fa'akidahu. Ya Allah, siapa saja yang ingin berbuat buruk kepada saya, maka halangilah. Dan siapa saja ingin membuat tipu daya kepada saya, kembalikanlah tipu dayanya. Seperti itu. Kemudian dari Max. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak Burhan. Max grafolog. Wah, ini sudah 2 kita pertanyaan nih. Yang pertama tadi, yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua dari Bu Nini juga adalah terapi juga. Terapi apa tadi? Sekarang terapi juga ini grafolog, ya, terapi tulisan tangan. Hipnoterapi tadi Ustaz. Ya, hipnoterapi tadi, hipnoterapi. Ya, kalau ini adalah terapi grafologi, terapi tulisan. Mengapa Allah mengatakan bahwa kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya? Apakah maksud ayat itu adalah menyampaikan wahyu dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi dapat memahaminya? Atau ada rahasia apa dalam bahasa Arab sehingga dikatakan? Ya pertama kalau diturunkan dalam bahasa Jawa kan bingung juga itu orang di sekitar Nabi. Contohnya saya misalnya turun bahasa Arab, bahasa Jawa kepada Nabi Muhammad. Terus Nabi tinggal di sekitar di Mekah situ. Lalu kemudian menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dalam bahasa Jawa. Itu kan bingung juga itu orang di sekitarnya, Max. Iya. Kan di dalam Al-Qur'an kan dikatakan Nabi diutus dengan bahasa kitab suci bahasa sudah dengan bahasa kaumnya. Ya. Tapi memang bahasa Arab juga memang bahasa yang cukup tua kan begitu. Tetapi
tentu bukan berarti bahwa merendahkan bahasa lain, tetapi intinya karena pada misalnya Musa misalnya, Taurat itu kan bukan bahasa Arab. Ya, bahasa Ibrani atau Suryani. Itu bukan bahasa Arab. Ya, jadi apa namanya? Tidak selamanya Arab. Jadi kenapa? Karena harus menggunakan bahasa kaumnya, bilisani qaumihi, itu dengan menggunakan bahasa kaumnya. Karena diutus di Arab, ya tentu menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi saya kira begitu, Max. Dan memang juga bahasa Arab bahasa yang cukup tua, karena kan pusat manusia itu bermula dari Mediterania, Timur Tengah sana. Kemudian saya kira cukup ya. Terima kasih banyak Bu Dokter, terima kasih banyak juga Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan untuk masuki bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustaz. Terima kasih Bu Rini.